Gojo dan Sukuna adalah dua entitas terkuat di Jujutsu Kaisen. Sejak kedua karakter ini bertemu, udah banyak teori dan spekulasi soal gimana pertarungan mereka nantinya. Dan saat yang dinanti-nanti itu pun akhirnya tiba, di mana duel keduanya akan terjadi. Sukuna yang kini memakai tubuh Megumi dan berada di kekuatan penuhnya, jelas bakal jadi lawan yang mengerikan. Sementara Gojo yang baru aja bebas, kini seakan jadi harapan umat manusia. Pasalnya, demi mengakhiri rencana Kenjaku, mereka juga harus membunuh Sukuna. Nah, duel ini sendiri akan terjadi di Shinjuku, Tokyo. Berhubung kondisi Tokyo kini layaknya kota mati, Gojo dan Sukuna pun bisa bebas beradu kekuatan tanpa takut adanya pengganggu. Bahkan para penyihir beramai-ramai menontonnya lewat streaming. Nah, jadi gimana jalannya pertarungan di luar nalar ini? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Begitu hari menginjak 24 Desember, Sukuna udah menunggu di atas salah satu gedung. Bersama Uraume, dia udah bersiap menunggu kedatangan Gojo Satoru. Saat itulah dia merasakan energi kutukan yang sangat dahsyat di gedung lain yang gak jauh dari sana. Sementara itu Gojo bersiap melancarkan serangan kejutan bersama dengan Ichichi, Utahime, dan Kakukanji. Ichichi dipilih oleh Gojo langsung karena dia mengaku paling percaya padanya. Bahkan masih ada penyihir lain yang lebih handal dalam teknik barrier. Kakukanji sendiri kini kelihatan udah berpihak ke Gojo. Dia yang sebelumnya lebih seperti boneka petinggi, hatinya udah berubah sejak kematian Yaga. Dia dan Utahime pun kini membantu memberi buff ke Gojo. Jadi Utahime punya teknik yang bisa memperkuat sementara jumlah energi kutukan dan output dirinya dan seorang penyihir lain. Dengan tetap memakai rapalan, gestur, tarian, dan musik, ritual ini pun sanggup memperkuat teknik kutukannya hingga 120%. Gojo pun demikian. Dengan tetap memakai rapalan, dia sanggup memakai teknik Hollow Purple yang kekuatannya mencapai 200%. Saat itulah gedung-gedung di depan Gojo dibuat hancur lebur, begitu dilewati oleh bola ungu raksasa ini. Sementara Sukuna bersiap menahan serangan Gojo dengan tangan kosong. Tapi disitulah dia dikejutkan dengan betapa dahsyatnya serangan pembuka Gojo ini. Jadi berkat barrier yang dipasang oleh Ichichi, Sukuna salah menerka kekuatan output serangan Gojo. Alhasil, tangan Sukuna pun dibuat hangus, sementara gedung yang jadi pijakannya rata dengan tanah. Di momen inilah Gojo sesumbar dengan bilang kalau penantang di duel ini adalah Sukuna. Gojo juga bilang kalau percuma aja Sukuna tetap memakai wajah Megumi. Gojo mengaku bakal tetap tega menghajarnya karena Megumi mirip dengan Toji. Sukuna sendiri tetap bersikap sombong dengan menyebut kalau Gojo hanyalah ikan yang siap buat dipotong. Disitulah duel tangan kosong terjadi antara keduanya. Gojo memakai tekniknya buat menarik tubuh Sukuna dan menabrakannya ke gedung. Nggak cukup di situ, dia juga melempar jembatan buat menghimpit Sukuna. Tapi dengan kecepatannya, Sukuna sanggup menghindar. Dia juga berbalik menyerang dengan menjatuhkan potongan gedung dari atas Gojo. Gojo sendiri berhasil menghindar, tapi saat itulah bangunan demi bangunan di Shinjuku dibuat hancur lebur. Yap, kita seakan disuguhkan betapa besarnya skala kehancuran yang akan terjadi di duel ini. Selain itu, kita juga diperlihatkan diskusi para penyihir di tengah duel. Pertama, mereka membahas soal domain amplification yang dipakai oleh Sukuna. Sebagai anti-domain, teknik ini berguna buat meneralkan teknik kutukan lawan. Meski resikonya Sukuna nggak bisa memakai teknik kutukan bersamaan dengan domain amplification, dia tetap sanggup menetralkan barrier Infinity Gojo dengan pukulan-pukulannya. Berikutnya, para penyihir bicara soal apa yang terjadi jika Sukuna dan Gojo beradu domain. Pertama, Yuji menyebut kalau efek serangan pasti kena domain lawan bisa menembus teknik Infinity Gojo. Inilah yang bisa jadi kesempatan Sukuna menyerang Gojo dengan tekniknya. Itu pun kalau Sukuna menang dalam adu domain. Tapi Choso menimpal kalau adu domain antar keduanya mungkin nggak bakal berjalan normal. Pasalnya, domain Sukuna ini nggak punya barrier. Awalnya para penyihir nggak percaya. Tapi Choso yang melihat domain Kenjaku juga nggak punya barrier menjelaskannya. Dia bilang saat itu, domain Kenjaku sanggup menghancurkan simple domain Yuki dalam sekejap. Dari sinilah Mai Mai berasumsi kalaupun saat itu Yuki memakai perluasan domain juga, barriernya mungkin akan ikut diserang oleh domain Kenjaku dari luar. Alhasil, efek serangan pasti kenanya juga pasti ikut terhambat. Inilah yang mungkin bakal terjadi pada domain Gojo. Saat Gojo dan Sukuna beradu domain, bakal ada adu efek serangan pasti kena antar kedua domain.
Faktor berikutnya adalah soal energi kutukan. Kita semua tahu kalau Gojo punya kontrol energi kutukan yang sangat efisien. Berkat teknik Six Eyes-nya, jumlah energi yang dikeluarkan saat memakai teknik bisa lebih sedikit dari yang dipulihkannya. Meski tetap aja ada tanda tanya, apa Gojo bisa terus mengontrol efisiensi itu kalau dia memakai domain terus-menerus? Sementara itu, Kashimo menyebut kalau Sukuna bagaikan dewa dalam memakai Jujutsu. Selain aktivasi teknik kutukannya yang cepat dan efektif, dia juga punya total energi kutukan yang sangat besar. Yuta bahkan berasumsi jumlah energi kutukan Sukuna 2 kali lebih besar darinya. Saat itulah kita diperlihatkan adu domain antara Gojo dan Sukuna. Dan hasilnya, di dalam domain Gojo ada adu efek serangan pasti kena yang berjalan seimbang. Jadi sekali salah satu keduanya lengah, teknik lawan akan langsung mendarat. Meski begitu, kondisi imbang ini cuma terjadi di bagian dalam. Karena domain Sukuna punya jangkauan yang lebih luas, sisi bagian luar domain Gojo pun ikut terserang. Alhasil, domain Gojo pun hancur dan lehernya langsung tertebas. Begitu ditebas, Gojo langsung memakai teknik pembalik. Meski begitu, serangan domain Sukuna belum berakhir. Gojo juga nggak bisa berlindung dengan teknik Infinity, karena baru aja memakai domain. Disitulah Gojo harus menahan tebasan demi tebasan Sukuna secara langsung. Nah, demi membatasi luka yang diterimanya, Gojo terus memakai teknik pembalik saat seluruh tubuhnya ditebas. Sukuna juga sempat mengajaknya bertarung dari jarak dekat. Tapi secara mengejutkan, pergerakan Gojo saat itu masih sangat cepat dan sanggup mengimbanginya. Gojo juga memakai Simple Domain buat memberi waktu istirahat. Masih cuma sebentar, Gojo bisa meng-cancel serangan pasti kena Sukuna dengan Simple Domain-nya. Dengan begitu dia bisa fokus buat menyembuhkan lukanya. Gojo pun terus mengulang Simple Domain-nya sembari mati-matian menahan pukulan Sukuna. Sampai tiba-tiba luka Gojo berhenti pulih seakan dia nggak memakai teknik pembalik. Awalnya para penyihir mengira Gojo kehabisan energi dan akan kalah. Tapi Gojo mendadak muncul di depan Sukuna dan secara mengejutkan memakai tekniknya. Saat itulah Yuta sadar kalau sedari tadi Gojo memakai teknik pembalik buat memulihkan teknik kutukannya pasca domain. Inilah kenapa ada saat dimana lukanya nggak memulih. Dipakailah serangan red yang telah mengenai Sukuna langsung. Dia pun dibuat termental hingga menabrak kuil di dalam domainnya. Nah, memakai teknik pembalik buat memulihkan teknik kutukan sebenarnya sangat mustahil. Pasalnya, pasal memakai perluasan domain, teknik kutukan penyihir itu bagaikan mesin yang udah overheat. Jadi bakal sulit buat dipulihkan dengan teknik penyembuh. Tapi karena ini adalah Gojo Satoru, dia bisa menembus batas normal sebuah teknik pembalik. Setelahnya Gojo kembali menantang Sukuna beradu domain. Tapi kali ini, barrier bagian luarnya dibuat lebih kuat, sehingga bisa menahan serangan domain Sukuna. Di dalam domain Gojo, duel tangan kosong pun kembali terjadi. Tapi Gojo terkejut saat Sukuna bisa memakai domain amplification bersamaan dengan perluasan domain. Nggak cukup di situ, Sukuna juga mematikan fitur serangan pasti kena dari domainnya. Di sini Sukuna nggak terkena serangan Unlimited Void karena dia terus menempelkan tubuhnya ke Gojo. Disinilah Sukuna memperlihatkan kalau nggak cuma Gojo yang bisa mengganti kondisi domain sesukanya. Dengan mengorbankan fitur serangan pasti kena sebagai sumpah terikat, Sukuna berhasil memperluas dan memperkuat perluasan domainnya. Alhasil sekali lagi perluasan domain Gojo dibuat hancur. Tapi kali ini, Gojo melindungi diri dengan variasi Simple Domain, tepatnya Falling Blossom Emotion. Berbeda dengan Simple Domain, teknik ini bisa melacak serangan yang mendekat dan menangkisnya. Alhasil teknik anti domain ini pun bisa bertahan lebih lama. Tambahan waktu itu pun cukup buat Gojo memulihkan teknik kutukannya. Karena sekali lagi, Gojo kembali mengaktifkan perluasan domain. Kali ini, Gojo kembali mengejutkan para penyihir dengan mengubah kondisi domainnya. Awalnya, dia memperbesar barrier hingga melebihi domain Sukuna. Tapi saat barrier itu terserang dari dalam, dia langsung memperkecilnya, bahkan lebih kecil dari bola basket. Secara teori, semakin kecil domain, semakin kuat pula barriernya. Tapi mengecilkannya se-ekstrim ini jelas membutuhkan imajinasi yang di luar nalar. Pasalnya, meski ukuran eksterior domain gak mewakili ukuran interiornya, imajinasi penyihir tetap dibutuhkan buat menciptakan domain kecil yang tetap bisa menampung dua manusia. Dan alasan Gojo bisa melakukan ini karena dia pernah berada di dalam kotak alam penjara. Sebuah kotak yang dari luar terlihat kecil, tapi sanggup mengurung manusia. Barrier domain kecil ini pun sanggup bertahan lebih lama. Sama akhirnya,
3 menit setelah domain mengecil, Sukuna baru sanggup menghancurkannya dari luar. Tapi beberapa saat setelah domain Gojo hancur, domain Sukuna ikutan hancur juga. Dada Sukuna bahkan kelihatan terluka. Ternyata dalam waktu 3 menit itu, Gojo berhasil melukai Sukuna di dalam domainnya, hingga dia nggak sanggup mempertahankan perluasan domain. Di situasi ini, Gojo yang bisa memulihkan tekniknya lebih cepat kelihatan diuntungkan. Tapi si malaikat menjelaskan kalau Sukuna kemungkinan bisa meniru cara kerja pemulihan Gojo juga. Sama seperti gimana Sukuna meniru cara kerja Kenjaku mengubahnya menjadi objek kutukan. Intinya, baik Gojo dan Sukuna sama-sama bakal punya cooldown teknik yang terbilang pendek. Saat itulah Gojo dan Sukuna beradu pukulan sembari memulihkan teknik. Tapi di sini, Gojo merasa ada yang aneh pada Sukuna. Jadi sebelumnya, saat Gojo memperkuat sisi luar barrier domainnya, Sukuna nggak menyerang bagian dalam barrier dengan tekniknya. Padahal, karena saat itu kondisi barrier udah dibalik, sisi dalamnya harusnya lebih lemah. Tapi Sukuna memilih tetap menyerang barrier dari luar. Hasilnya domain Gojo pun bertahan lebih lama. Di dalam domain Gojo pun Sukuna nggak bisa memakai bangunan buat menyerang. Jadi dia cuma bisa memakai domain amplification buat menyerang Gojo. Inilah kenapa dalam 3 menit tadi, Gojo lebih unggul. Gojo pun bertanya-tanya kenapa Sukuna gak memakai teknik 10 bayangan seperti Mahoraga. Saat itulah kita diperlihatkan roda Mahoraga yang mulai bergerak dan darah keluar dari hidung Gojo. Meski terlihat memisan, Gojo masih sanggup memakai perluasan domain. Begitu juga dengan Sukuna. Keduanya pun langsung kembali mengaktifkan perluasan domain bersamaan. Disinilah kita diperlihatkan gimana Gojo terlihat lebih unggul dalam duel tangan kosong. Di dalam domainnya, Gojo terus mendaratkan pukulan ke Sukuna hingga membuatnya terpojok. Sekali lagi, Gojo berhasil memaksa Sukuna mematikan domainnya bersamaan dengan hancurnya domain Gojo. Disinilah para penyihir kelihatan optimis kalau Gojo bisa menang. Gak lama kemudian, duel perluasan domain kembali terjadi. Tapi kali ini, Gojo terlihat lebih cepat mengaktifkannya. Meski selisihnya cuma 0,01 detik, Unlimited Void berhasil mengenai Sukuna. Saat itulah, Gojo langsung menyerang jantung Sukuna hingga membuat Malevolent Shrine hancur dalam 2 menit 40 detik. Nggak cukup di situ, Gojo juga berniat menghancurkan paru-paru dan hati Sukuna juga. Tapi situlah sanksi kami terkuat akhirnya muncul. Lewat bayangan Sukuna, Mahoraga menunjukkan dirinya. Gojo sendiri udah tahu soal teknik adaptasi dari Mahoraga. Karena itulah, dia berniat menembak dengan red sebelum Mahoraga beradaptasi dengan Unlimited Void. Tapi di luar dugaan, Mahoraga langsung menghancurkan domain Gojo itu. Ternyata sang Shigami udah beradaptasi dengan Unlimited Void. Nah di sini, baik Gojo dan pembaca mungkin bertanya-tanya, kapan Mahoraga memulai adaptasinya? Karena berbeda dari pertarungannya melawan Yorozu, di sini roda Mahoraga nggak muncul di kepala Sukuna. Kita cuma diperlihatkan roda itu memutar entah di mana. Disinilah kita dijelaskan, saat melawan Yorozu, Sukuna sendirilah yang menanggung beban adaptasi Mahoraga. Inilah kenapa roda tersebut muncul di kepalanya. Sementara di pertarungan ini, dia nggak menanggungnya langsung. Yang menanggung beban adaptasi adalah sosok lain yang ada dalam diri Sukuna. Tepatnya adalah jiwa Megumi. Jadi selama 5 kali adu domain tadi, fitur pasti kena yang saling beradu milik Sukuna cuma melindungi dirinya dan bukan jiwa Megumi. Jadi selama ini, Megumi terus-terusan terkena Unlimited Void dan menanggung proses adaptasi Mahoraga. Ini juga lah yang jadi alasan Sukuna nggak memakai tekniknya saat ada di domain Gojo. Karena saat dia nggak memakai domain amplification, Sukuna memakai teknik 10 bayangan buat maksa Megumi menanggung adaptasi. Tapi Gojo menyebut kalau yang ditanggung oleh Megumi adalah proses adaptasinya dan bukan hasil. Jadi kalau Gojo kembali memakai Unlimited Void, Sukuna tetap harus memanggil Mahoraga. Dan sekali Mahoraga dihabisi, Unlimited Void kembali bisa mengenai Sukuna. Saat itulah Gojo kembali berniat memakai perluasan domain. Tapi secara mengejutkan, dia gagal. Darah bahkan mengucur dari hidung dan mulutnya. Sukuna pun menjelaskan kalau Gojo terlalu memaksakan diri dalam memulihkan teknik kutukannya. Jadi buat memulihkan teknik kutukan, Gojo perlu menghancurkan salah satu organ di bagian otak dengan energi kutukan dan menyembuhkannya lewat teknik pembalik. Organ itu adalah tempat di mana teknik kutukan disimpan, tepatnya di sekitar korteks prefrontal kanan.
Dengan begitulah penyihir bisa mengatasi teknik kutukan yang overheat. Aksi ini pun terbilang sangat beresiko. Selain karena membahayakan diri dengan merusak otak sendiri, menyembuhkan organ dalam otak juga sangatlah kompleks. Dan Gojo udah melakukannya 5 kali, lebih banyak dari Sukuna. Jadi gak heran kalau otaknya kini mengalami cedera karena efek luka-luka sebelumnya. Sukuna bahkan bilang kalaupun Gojo bisa memakai domain, hasilnya cuma ada 2. Entah nyawanya langsung melayang, atau akurasinya bakal melemah dan langsung bisa dikalahkan. Sukuna pun bersiap mendaratkan serangan akhir ke Gojo. Dengan roda Mahoraga, Sukuna berencana mengurung Gojo dengan domain berbarier. Di sanalah dia akan beradaptasi dengan Infinity hingga akhirnya bisa membelah Gojo. Dengan sesumbar, Sukuna bilang kalau Gojo beruntung terlahir di era tanpa dirinya. Karena ternyata Gojo hanyalah penyihir mediocre. Sembari bilang selamat tinggal, Sukuna memakai perluasan domainnya. Tapi nasib yang serupa juga terjadi ke Sukuna. Berkat efek Unlimited Void yang mengenai dirinya, otak Sukuna juga kini telah cedera. Alhasil, dia juga sama-sama nggak bisa memakai perluasan domain. Sembari tertawa, kini giliran Gojo yang sesumbar. Dia bilang kalau dirinya harus terlihat keren di depan para muridnya. Gojo pun langsung maju dan meninju wajah Sukuna. Disinilah Sukuna tersenyum seakan menikmati pertarungan antar 2 makhluk terkuat ini. Sukuna seakan baru mengakui kalau Gojo adalah lawan yang kuat. Nah, meski cuma mengandalkan pukulan, Kusakabe bilang kalau Gojo masihlah sangat kuat. Dia menjelaskan gimana Gojo memperkuat tinjunya dengan energi kutukan. Dan sebelum berkontak dengan target, dia mengaliri blue sehingga impactnya bisa lebih dahsyat. Hakari dan Yuta bahkan mengaku pernah dibuat muntah oleh pukulan Gojo itu. Jadi dibanding penyihir-penyihir lain, tinju seorang Gojo Satoru ada di level yang jauh berbeda. Disinilah kita diperlihatkan gimana Gojo terus memberondongi Sukuna dengan serangan demi serangan. Dari mulai menyeretnya dan menabrakannya ke gedung-gedung, hingga memakai teknik blue buat melempar puing-puing ke arahnya. Bahkan dengan kecepatannya yang di luar nalar, Gojo bisa menciptakan bayangan buat mengecoh Sukuna. Sukuna pun terpaksa memakai domain amplification dan menghentikan adaptasi Mahoraga sementara. Ini ditandai dengan menghitamnya roda di atas Sukuna. Dia juga nggak tertipu dengan ilusi Gojo dan sanggup mukul wujud aslinya. Saat itulah roda di atas Sukuna kembali memutih dan berputar. Nah, ngelihat dari adaptasi sebelumnya, Gojo menyimpulkan kalau butuh 4 kali putaran roda hingga Mahoraga bisa beradaptasi dengan Infinity. Artinya, perlu 3 kali putaran lagi sampai adaptasinya selesai. Sukuna pun mengiyakannya dengan menyebut kalau 3 putaran itu akan jadi hitung mundur dari hilangnya senyum cengengesan Gojo. Tapi Gojo sesumbar kalau dia yakin bisa membunuh Sukuna sebelum saat itu tiba. Yap, Gojo seakan lupa kalau Sukuna sedang memakai tubuh Megumi. Duel Gojo dan Sukuna pun kembali berlanjut. Demi membatasi adaptasi Mahoraga, Gojo cuma memakai teknik blue buat menyerang. Sementara Sukuna terus memakai kecepatannya buat menghindar. Sesekali, dia juga membiarkan dirinya diserang agar adaptasinya semakin cepat. Sampai akhirnya roda Mahoraga telah berputar sebanyak 3 kali. Artinya, butuh 1 putaran lagi hingga adaptasinya selesai. Disitulah Gojo yang dari tadi cuma memakai blue, mencoba mengejutkan Sukuna dengan memakai red. Tapi Sukuna dengan cepat memakai amplification buat melindungi diri. Dengan itulah Sukuna berhasil membatasi luka yang diterimanya. Sembari mengaktifkan kembali roda Mahoraga, Sukuna mengecek Gojo. Dia bilang kalau Gojo terlihat panik hingga serangannya nggak maksimal. Tapi Gojo membalas dengan bilang kalau tembakan red yang dilepasnya tadi belum meledak. Saat itulah punggung Sukuna ditembak oleh teknik red yang seperti tadi cuma memutari gedung. Nggak cukup di situ, Gojo juga langsung mendaratkan Black Flash tepat ke perut Sukuna. Nah, sebagai pengingat, kekuatan Black Flash telah memangkatkan damage pukulan pengguna senilai 2,5. Jadi bayangin aja, pukulan Gojo yang damage-nya disebut di luar nalar diperkuat beribu-ribu kali lipat dengan sebuah Black Flash. Hasilnya mata Sukuna dibuat pemutih seakan hilang kesadaran. Roda Mahoraga bahkan jatuh dari kepalanya. Tapi di luar dugaan, roda tersebut masih sempat berputar. Alhasil, 4 putaran yang dibutuhkan buat adaptasi berhasil dicapai. Saat itulah Mahoraga kembali muncul dari bayangan dan langsung menebas Gojo. Yap, Infinity Gojo berhasil ditembus. Disinilah kemungkinan Gojo kalah mulai muncul di benak para penyihir. Selain Infinity yang berhasil ditembus, Shoko juga bilang kalau penyembuhan luka Gojo mulai melambat.
Masih hal ini juga terjadi pada Sukuna yang otaknya terluka. Gojo sendiri merasa kalau inilah pertama kalinya dia merasa bisa kalah semenjak terakhir kali merasakannya saat melawan Toji. Meski begitu di benak hatinya ada juga sebuah rasa kepuasan. Sama seperti Sukuna, Gojo juga merasa kalau lawannya saat ini telah mengisi rasa kesepiannya yang hadir bersama kekuatan maha dahsyatnya. Nah, sembari Sukuna memulihkan diri di dalam bayangan, Gojo bertarung melawan Mahoraga. Disitulah kita diperlihatkan kalau Gojo belum habis. Dia terus mendaratkan pukulan ke Mahoraga hingga akhirnya mencoba menembak dengan teknik red. Dan demi memperkuat outputnya, dia bahkan masukkan rapalan ke tembakan itu. Tapi Sukuna yang tahu langsung menyembunyikan Mahoraga ke dalam bayangan. Dia juga mengerubungi Gojo dengan escape rabbit. Gojo pun lalu menembakkan rednya ke dalam bayangan itu. Saat itulah bangunan yang jadi pijakan keduanya dibuat hancur lebur. Sukuna dan Mahoraga juga keluar bersamaan. Bersama Mahoraga, Sukuna terus mencoba menekan Gojo. Sukuna bertugas membuat celah sementara Mahoraga akan menyerang Gojo secara langsung. Dan saat Mahoraga menembus Infinity Gojo, Sukuna ikut menyerang dengan memanfaatkan celah itu. Sukuna pun memperlihatkan keterampilannya dalam memakai teknik. Dia bisa memakai kekuatan Shinigami lain tanpa perlu memanggilnya. Dengan memakai kekuatan air Max 11, dia bisa menembakkan air layaknya piercing blood ke arah Gojo. Tapi sekali lagi, Gojo bisa menahan tembakan itu dan menghindari tebasan lanjutan Mahoraga. Di sini Gojo berasumsi kalau Sukuna nggak bisa memakai tekniknya dan Megumi secara bersamaan. Inilah kenapa dia lebih sering memakai kekuatan Shinigami lain bersamaan dengan Mahoraga. Karena itulah Gojo menyimpulkan kalau adaptasi Mahoraga ke teknik rednya bakal berjalan lebih lama. Tapi Sukuna menunjukkan kalau dia masih punya senjata lain. Dengan menggabungkan kekuatan Shinigami ular, harimau, dan rusa ke dalam Nue, Sukuna menciptakan versi Nue yang lebih mengerikan. Inilah Shinigami gabungan para hewan buas, Agito. Dengan ditemani dua monster humanoid mematikan ini, Sukuna pun bersiap melawan Gojo. Yap, pertarungan beralih ke 3 lawan 1. Meski diremuk dari segala arah, Gojo menunjukkan kelincahan yang luar biasa. Dia sanggup menghindari tiap serangan hingga berhasil menembakkan red ke Mahoraga. Tapi di situ dia terkejut gimana efek serangannya seakan semakin melemah. Dari sinilah Gojo berasumsi kalau Mahoraga udah mulai beradaptasi dengan red sejak Sukuna terkena tembakan itu. Artinya adaptasi Mahoraga berjalan secara bertahap. Gojo pun merasa kalau dia tinggal punya satu cara buat menghapus Mahoraga. Meski Sukuna sendiri terlihat waspada ke teknik ini. Yang dimaksud adalah teknik Unlimited Hollow. Nah, kata Hollow sendiri biasa diasosiasikan dengan Hollow Purple, yaitu ketika teknik Red dan Blue bertabrakan. Tapi pertanyaannya, apa yang dimaksud Gojo dengan Unlimited ini? Apakah ini akan jadi versi baru dari Purple yang belum kita lihat? Sementara itu, di tempat lain, Yuta berniat pergi buat membantu Gojo. Ngelihat Gojo dirompok seakan membuatnya nggak bisa diam. Tapi para penyihir lain jelas melarangnya. Pertama, Gojo cuma minta dibantu kalau kondisinya lebih lemah dari Yuta dan Hakari. Kedua, kalaupun Yuta kesana, yang ada hanyalah memancing amarah Sukuna dan Uraume. Ini karena kemungkinan besar, Sukuna masih menyimpan senjata pamungkas yang disimpan setelah menang melawan Gojo. Jadi Sukuna jelas tahu kalau dia bisa mengalahkan Gojo, para penyihir lain pasti akan langsung memburunya. Kondisi ini pun bikin Gojo saat ini lebih diuntungkan. Karena buat Gojo, mengalahkan Sukuna aja udah cukup. Karena nantinya, para penyihir lain pasti bisa mengalahkan Kenjaku bersama. Kashima juga menegaskan kalau alasan Yuta nggak boleh kesana sangatlah simpel. Kashima bilang kalau ini adalah pertarungan Gojo. Jadi apapun yang terjadi, bakal nggak sopan kalau orang lain ikut campur. Kembali ke Gojo, dia masih sibuk berhadapan dengan Mahoraga dan Agito. Sementara Sukuna bersembunyi di dalam bayangan. Ngelihat gimana Agito bisa menyembuhkan diri, Gojo berkesimpulan kalau dia juga harus membunuhnya dalam sekali serang, seperti Mahoraga. Gojo pun secara luar biasa sanggup mengungguli kedua Shikigami itu. Dia terus menghindari serangan Mahoraga, sementara Agito terus menerima serangannya. Gojo sengaja fokus ke Agito karena gak mau Sukuna memakai kekuatan penyembuhannya. Sementara bagi Sukuna situasi ini gak masalah buatnya, karena yang terpenting saat ini Gojo gak bisa memakai Hollow Purple. Sukuna tahu kalau Gojo makanya di jarak sedekat ini, hasilnya bakal fatal. Sukuna juga masih menunggu proses adaptasi dari Mahoraga.
Seolah menantang sang Shikigami, dia meminta Mahoraga mengeluarkan adaptasi yang baru. Sukuna bilang ke Mahoraga kalau saat ini dia adalah bayangannya. Saat itulah roda Mahoraga berputar, dan secara luar biasa, dia melempar tebasan ke lengan Gojo dari jarak jauh. Yap, sebuah teknik tebasan yang mirip dengan Sukuna ini berhasil menembus infinity-nya. Disitulah lengan kanan Gojo dibuat terpotong, dan kedua Shikigami bersama Sukuna langsung menyerangnya. Sukuna pun sempat mendaratkan tendangan ke kepala Gojo, tapi saat Gojo terlempar ke arah Agito, dia memanfaatkannya buat menyerang Shikigami itu. Jadi Gojo sadar kalau Agito adalah yang paling lemah dari ketiga lawannya. Agito yang saat itu terpisah dan gak bisa menembus infinity, langsung dihajar dengan Blue. Gak cukup di situ, Gojo juga menembakkan Blue dengan output maksimum hingga membuat Agito hancur. Disinilah Gojo seakan ada di atas angin, sementara Sukuna merasa gentar untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Setelah memulihkan lengan kanannya, Gojo pun langsung mendaratkan Black Flash ke Mahoraga. Dia juga sempat akan mengirim Black Flash ke Sukuna, tapi Mahoraga sanggup melindunginya. Saat itulah Gojo merapalkan mantra buat maksimalkan output tekniknya. Tapi kali ini, Sukuna sanggup menebak teknik yang akan dipakai Gojo. Dari rapalan dan skala energi kutukannya, Sukuna menyimpulkan kalau Gojo akan menembak Tengan Red. Dan berhubung Mahoraga belum beradaptasi dengan teknik itu secara penuh, dia berniat menyuruh sang Shikigami buat menerima serangan itu. Tapi di luar dugaan, Gojo menembakkan Red ke atas langit. Dari sinilah Sukuna sadar akan bahaya yang akan terjadi. Jadi saat ini, teknik Blue yang Gojo tembak buat membunuh Agito masih melayang di udara. Dan seperti yang kita tahu, saat Blue dan Red saling bertabrakan, Hollow Purple akan tercipta. Sukuna pun langsung menyuruh Mahoraga buat menghancurkan Blue yang ada di udara. Berhubung Mahoraga udah beradaptasi dengan teknik ini, dia bisa menghancurkannya dalam sekali tebas. Tapi Gojo memanfaatkan tarikan Blue itu buat bergerak lebih cepat. Dia pun ada di depan Mahoraga dan langsung menghajarnya. Gak habis akal, Sukuna mencoba menembakkan piercing blood-nya ke teknik Red. Gojo sendiri gagal menghambatnya, tapi dia langsung melafalkan mantra teknik Blue buat memperkuat tarikan Blue yang ada di udara. Alhasil, piercing blood Sukuna pun ikut tersedot ke dalamnya. Disinilah semua kondisi yang akhirnya sempurna. Dengan merapalkan mantranya, Gojo menabrakkan Red dan Blue hingga akhirnya Unlimited Hollow Purple tercipta. Saat itulah sebuah ledakan mahadahsyat terjadi di Shinjuku. Ledakan ini pun sanggup menghancurkan roda Mahoraga dan meratakan bangunan demi bangunan di sekitarnya. Bahkan sang Raja Kutukan, Sukuna, dibuat terluka parah seakan udah gak berdaya. Gojo sendiri kelihatan cuma terluka ringan. Dia menjelaskan gimana Hollow Purple yang dia lepas tadi gak memiliki target. Inilah kenapa disebut Unlimited dan ledakannya menyebar ke segala arah. Bahkan Gojo sendiri ikut terkena. Meski begitu, luka Gojo terbilang lebih ringan karena teknik itu memakai energi kutukannya sendiri. Nah, di sini Kusakabe bilang kalau teknik membalik Gojo telah pulih berkat terus mendaratkan Black Flash. Sementara Sukuna kini tanpa Mahoraga, terluka parah dan penyembuhannya telah melambat. Dia juga cuma bisa menyerang Gojo dengan amplifikasi. Dengan segala kondisi yang merugikan Sukuna itu, bisa disimpulkan Gojo telah menang. Yap, itulah yang ada di benak para penyihir, termasuk para pembaca di titik ini. Tapi di adegan berikutnya, kita lompat ke adegan yang terlihat seperti flashback. Kita melihat wujud Gojo dan Geto saat masih SMA. Di situ Gojo bertemu dengan Geto. Dia pun terlihat kecewa karena dulu dia bilang ke muridnya kalau saat dia mati, dia bakal sendirian. Tapi nyatanya, Gojo kini bersama sahabatnya yang juga telah meninggal. Gojo pun berharap kalau ini cuma imajinasinya. Dia seakan gak mau meninggal karena masih ada yang perlu dilakukannya. Tepatnya soal memberitahu Megumi identitas ayahnya. Tapi Gojo baru ingat kalau dia udah minta Shoko buat mengurusnya juga. Nah, dari dialog inilah bisa disimpulkan kalau ini seperti dunia setelah kematian. Dan Gojo di luar dugaan telah kalah. Gojo pun ditanya oleh Geto pendapatnya soal Sukuna. Dan Gojo bilang kalau Sukuna sangatlah kuat. Bahkan masih belum memakai seluruh kekuatannya. Gojo juga gak yakin bisa menang kalaupun Sukuna gak memakai teknik Megumi. Jadi dia yakin seorang Sukuna pasti akan mencari segala cara buat menang darinya.
Tapi Gojo mengaku agak kasihan pada lawannya itu. Sebagai sesama sosok yang maha kuat, Gojo bisa paham kalau Sukuna juga merasa kesepian. Ini karena dia juga merasakan hal yang sama. Gojo mengaku, meski dikelilingi oleh orang-orang yang dia sukai, terkadang dia merasakan adanya perbedaan sebagai makhluk hidup. Gojo pun membandingkan dia dan muridnya layaknya bunga dan penanamnya. Gojo mungkin bisa membimbing para muridnya menjadi sangat kuat, tapi dia nggak bisa memaksa mereka buat memahami dirinya. Di pertarungannya dengan Sukuna, Gojo pun mencoba menyampaikan segalanya, baik usaha, latihan, dan taktik yang dia pelajari selama ini, semuanya demi membuat Sukuna mengakui kekuatannya, dan gak membiarkan sang Raja Kutukan merasa kesepian. Gojo pun mengaku pertarungannya menyenangkan, meski dia juga menyayangkan Sukuna yang gak memakai kekuatan penuhnya. Satu-satunya penyesalan Gojo adalah Geto gak ada di sana dan ikut mendukungnya. Gojo pun bersyukur bukan mati karena penyakit maupun umur, tapi karena lawan yang lebih kuat. Dan saat itulah, dua adik kelasnya Nanami dan Haibara ikut bergabung. Nanami menceritakan gimana Gojo baginya adalah orang aneh yang memakai jujutsu buat kepuasannya sendiri. Jadi mati di tangan sosok yang lebih kuat itu cocok buatnya. Meski Nanami tetap nggak paham dengan cara pikir Gojo, dia mengaku bersimpati padanya. Gojo pun lalu bertanya gimana dengan akhir hayat Nanami. Disitulah dia bercerita gimana Haibara menyelamatkannya. Yang dimaksud adalah sebelum Nanami terbunuh, dia ngelihat Haibara menunjukkannya arah. Jadi sebelumnya, Nanami pernah bertanya soal saran tempat buat migrasi ke Meimei. Dia pun menjawab kalau ingin memulai lembaran baru, pergilah ke utara. Tapi kalau ingin jadi dirimu yang dulu, pergilah ke selatan. Saat itu, Haibara menunjukkan arah selatan di mana Yuji berada. Nanami bilang meski dia orang yang pesimistis, di saat terakhir, dia milih bertaruh buat masa depan. Inilah kenapa, di akhir hayatnya, dia bilang menyerahkan sisanya ke Yuji. Nanami pun merasa kalau itu bukan akhir yang buruk buatnya. Dari cerita Nanami inilah Gojo menyadari kalau mitos penyihir selalu mati dengan penyesalan, seperti yang dibilang Yaga, itu nggak benar. Karena buktinya, Gojo seakan udah nggak punya penyesalan, begitu juga dengan Nanami. Saat itulah kita diperlihatkan para karakter yang meninggal di arc masa lalu, sedang berkumpul dan tersenyum di dalam bandara. Gojo pun bilang kalau dia berharap ini semua bukan mimpi. Dari sini, kita pun bisa asumsikan kalau judul menuju ke selatan di chapter ini juga merujuk ke gimana Gojo telah menyerahkan masa depan ke penerusnya. Setelahnya adegan pun kembali ke Shinjuku, dan kita diperlihatkan setengah badan Gojo yang udah tergeletak. Disinilah kita dijelaskan gimana cara Sukuna mengakhiri Gojo. Jadi Sukuna bilang kalau proses adaptasi Mahoraga pelan-pelan selalu terus berjalan. Bahkan ketika suatu teknik selesai diadaptasi, dia bakal terus menganalisanya lebih lanjut dan tanpa henti. Sukuna pun memanfaatkan sifat adaptasi ini sebagai role model atau contoh. Contoh buat menunjukkannya cara menembus infinity. Di adaptasi pertama, Mahoraga menciptakan energi kutukannya sendiri sehingga bisa menetralkan Infinity Gojo. Tapi cara itu bukan model yang bisa ditiru oleh Sukuna. Karena itulah dia menunggu adaptasi lanjutan. Sama akhirnya, di adaptasi kedua, Mahoraga menunjukkan model yang bisa ditiru oleh Sukuna, yaitu saat sang Shikigami memotong tangan kanan Gojo dengan tebasan jarak jauh. Saat itu, Mahoraga memperluas target teknik kutukannya. Targetnya bukan lagi Gojo Satoru, tapi meluas, meliputi konsep ruang, eksistensi, hingga dunia itu sendiri. Mahoraga menebas semua konsep itu. Karena itulah, tanpa peduli dengan Infinity, selama itu ada di ruang atau dunia yang jadi target, semuanya akan terbelah. Sukuna pun mengaku sangat susah buat mendapatkan teknik itu. Tapi berkat adanya sebuah model atau contoh, dia bisa melakukannya. Dengan meniru metode Mahoraga itulah, Sukuna berhasil menebas tubuh Gojo menjadi dua. Di sini, kita kembali diperlihatkan betapa monsternya Sukuna itu. Sebelumnya, kita kan tahu kalau dia bisa meniru cara kerja sebuah teknik cuma dengan sekali lihat. Sukuna meniru Kenjaku mengubah dirinya menjadi objek kutukan. Dia juga meniru Gojo memulihkan teknik kutukan dengan teknik pembalik. Semuanya bisa dia tiru dalam sekali lihat selama itu memang memungkinkan. Di akhir pertarungan, Sukuna pun memuji Gojo dengan menyebutnya luar biasa.
Dia bahkan berjanji nggak akan melupakan lawannya itu. Ya pesakan udah mengobati rasa kesepian Sukuna, kekuatan Gojo kini telah diakuinya. Saat Gojo terbunuh, para penyihir jelas nggak tinggal diam. Tapi tanpa ada waktu buat meratapi kematian, mereka mengirim perwakilan lagi buat melawan Sukuna. Kali ini, dia adalah sang dewa petir, Kashimo Hajime. Itu dia pertarungan yang luar biasa dari Gojo dan Sukuna. Pertarungan yang menunjukkan betapa kuat, betapa di luar nalarnya kedua sosok ini. Bahkan kita juga ditunjukkan penokohan yang hebat dari keduanya. Sukuna yang digambarkan sebagai monster yang angkuh, kini seakan telah diajarkan yang namanya cinta. Dalam arti, dia menemukan sosok yang bisa diajak bersenang-senang dan menghapus rasa sepinya. Sukuna pun telah mengakui kekuatan Gojo dan berjanji gak akan melupakannya. Gojo pun demikian. Dia yang selama ini suka bertingkah sombong, di luar dugaan bisa menunjukkan sisi lemahnya. Kita seakan diberitahu kalau sosok penyihir terkuat modern ini yang seakan jadi harapan dan tulang punggung dunia Jujutsu juga merasa kesepian. Inilah kenapa di akhir hayatnya, Gojo juga seperti udah merasa puas karena dikalahkan oleh sosok yang lebih kuat. Gojo seakan udah lepas dari topeng angkuhnya dan bisa bebas memuji lawannya. Dia udah gak perlu lagi bersikap sok kuat buat menenangkan orang-orang di sekitarnya. Karena inilah saatnya dia buat istirahat. Nah, kepergian Gojo juga bukannya tanpa peninggalan berarti. Sukuna yang kini udah terluka parah dan gak bisa memakai perluasan domain, jelas udah melemah. Jadi masih ada harapan para penyihir-penyihir lainlah yang akan membunuh monster terkuat ini. Terus secara narasi, kepergian Gojo juga bisa jadi pemicu perkembangan karakter lain, terutama Yuji sebagai karakter utama. Jadi mari nantikan perkembangan cerita seperti apa yang akan dimasak oleh GG Akutami. Oke, segini aja pembahasan Jujutsu Kaisen kali ini. Nantikan pembahasan lainnya di channel Reko Manga. Akhir kata, sampai jumpa.